kasih Tuhan. Tidak ada kebetulan bagi Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini karena Roh Kudus yang menuntun. Dan oleh karena itu Tuhan, kami percaya saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Buat kami Bapa merasa haus terus akan firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami rindu akan haus dan firman Tuhan, maka kami rindu mencari Tuhan. Ketika kami mau cari Tuhan, Tuhanlah sumber berkat. Maka segala berkat Tuhan akan limpahkan. Segala pergumulan Tuhan akan selesaikan. Segala sakit penyakit Tuhan akan sembuhkan. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman Tuhan. Berarti hamba Tuhan yang tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Hamba percaya Tuhan Yesus, Kau katakan dalam hatiku, aku akan sharingkan firman-Mu ini Bapa, melalui kesaksian hidup yang aku alami bersama Tuhan. Betapa baiknya pemeliharaan Tuhan dalam hidupku. Karena itu Tuhan, aku membagikan ini kepada saudara-saudara yang aku kasihi, yang Tuhan percayakan kepada Kau. Karena Tuhan, biarlah setiap suara yang datangnya bukan daripada-Mu, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan setiap hati kami yang ada di tempat ini, Tuhan urapi kami, isi kami dengan roh Allah yang selalu diam dalam hati kami, sehingga kami mau taat. Bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoakan dan syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Kita buka firman Tuhan. Bawa apa? Atau kalau enggak, kita berat. Yang mungkin bisa nebeng-nebeng, atau kalau ada, kalau sekarang udah canggih ada di HP ya. Saya sebenarnya kemarin Mama Betty Tuhan kasih tahu saya bahwa kita mau sharing firman tentang kasih Tuhan, supaya persekutuan ini memiliki kasih Tuhan. Tetapi Tuhan tahu dari saya, sebelum kasih itu timbul, ternyata Tuhan mau bagaimana kita mengerti akan tujuan dan maksud Tuhan kita berkumpul di tempat ini. Jadi mari kita buka bersama-sama buat tawari. Barono nggak ada. Barono. Kenalan deh. Buat tawari 1 ayat 7. Ayat 7 sampai dengan 12. Halo Ma. Ayat 7. Oh banyak deh. Oh iya. Mereka bertalan tadi gereja. Buat tawari 1 ayat 7 sampai 12 ya. Kita baca bareng-bareng. Saya mulai dari ayat 7. Dan apa Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkau ya yang telah meninggikan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepada aku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perkenalkan dulu nama saya, kalau nggak kenal mungkin nggak sayang.
Ada yang beberapa yang sudah kenal, Mami khususnya, Kak Denny. Siapa yang namanya saya lupa? Jadi nama saya Maria. Saya kebetulan saya bawa rekan dari pelayanan kami dari GDI House of Shalom. Saya punya anak 3. Suami saya baru dimuliakan Allah pada bulan Desember tahun 2013. Jadi inilah yang Tuhan nyatakan sama saya, luar biasa. Saya bersyukur dengan kesaksian hidup yang saya alami, itulah yang kasih sharingkan kepada kita semua. Jadi saya bersyukur. Kalau tadi saya berbincang-bincang dengan Bung Roni Chandra ya. Jadi kayak ini apa Chandra tuh? Jadi tidak ada kebetulan, segala sesuatu tidak ada kebetulan. Jadi waktu Mami dikatakan baik kita menanti sharingkan tentang kasih Tuhan, saya percaya kasih Tuhan sudah selalu kita alami, bahkan kita bisa juga karena kasih Tuhan. Tapi ternyata Tuhan sampaikan, mari kita bersama-sama untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, khususnya dalam perkumpulan FBRC ini. Jadi saya percaya kalau tadi apa namanya Kak? Gasita. Siapa yang anggotanya bagian Gasita? Tapi yang pakai baju hitam banyak juga ya. Vokalisnya. Jadi saya nggak boleh menjadi vokalis. Iya, jadi luar biasa ya. Saya percaya band ini dibentuk juga tidak ada yang kebetulan. Dan saya dengar kisahnya melalui juga dari hotline penggemar yang setia. Paling muda adalah Ananda Ferry ya? Luar biasa. Jadi ini semua saya percaya kalau di dalam firman dikatakan apa sih, Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang kita yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya kita semua ini sudah ditunjuk oleh Tuhan sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Nah karena itulah apa yang Tuhan juga buat dalam hidup saya seringkali protes. Kenapa Tuhan? Suami saya dia panggil Tuhan lebih awal. Padahal cita-cita saya secara manusia, Tuhan nanti kalau sudah married, Tuhan, saya pasti kalau nanti banyak persoalan dalam rumah tangga pasti banyak persoalan. Saya selalu ngomong sama Tuhan, biar saya dipanggil Tuhan, biar nanti suami saya dia tanggung jawab lanjutkan hidup gitu. Terus kata Tuhan, bukan kamu dulu, ternyata suami saya. Lalu pada saat suami saya dipanggil Tuhan, ternyata saya diberitahu oleh Tuhan melalui hamba Tuhan. Kenapa engkau belum dipanggil Tuhan? Karena Tuhan Yesus belum selesai dengan dirimu. Jadi ini yang saya menyatakan buat kita semua. Karena Tuhan masih belum selesai apa yang kita buat dalam dunia ini. Seringkali mungkin ya, kalau kita masuk dalam hari baru, kita tahu bahwa kita bersyukur. Tuhan terima kasih saya masuk di hari baru. Terima kasih Tuhan, aduh saya nggak sakit. Tapi tahukah kita semua bahwa ada maksud Tuhan? Ketika Tuhan memperkenankan kita masuk dalam hari baru, berarti Tuhan ada mau kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Setelah saya mengalami hal yang begitu hebat, yang rasanya sangat terpukul yang luar biasa, tapi disitulah saat dimana Tuhan mau menyatakan maksudnya supaya saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi ini anak-anak para pemuda, para ibu, para bapak, anak-anak, bukan menakut-nakuti, tapi maksudnya ketika kita memiliki sesuatu yang berharga dari Tuhan, cintailah dia, sayangilah dia, lakukanlah apa yang Tuhan sudah tugaskan bagi kita. Tapi lebih daripada itu, dahululah Tuhan dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan ternyata taruh saya tentang firman ini. Bagaimana Salomo ketika ayahnya Daud mati, Salomo diangkat menjadi raja. Lalu dikatakan di sini bagaimana untuk memimpin rakyatnya, bangsa Israel ini yang seperti banyaknya seperti debu tanah, disebut sama Salomo seperti debu tanah, betapa banyaknya. Lalu Salomo minta apa? Adakah minta kekayaan? Adakah dia minta umur panjang? Dia hanya minta, kalau kita tadi baca dia minta apa? Dia minta hikmat. Minta hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Ini yang Tuhan tahu di hati saya. Ketika suami saya dipanggil oleh Tuhan, saya bilang Tuhan, bagaimana saya harus menata hidup tanpa suami? Bagaimana saya harus berjalan untuk saya bisa bertahan hidup? Tapi Tuhan katakan, jadilah seperti Salomo. Dan itu tidak kebetulan. Tiba-tiba Tuhan perkenankan saya membaca satu buku namanya Doa Salomo. Luar biasa, betapa Salomo pada akhirnya Tuhan nyatakan, karena
engkau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta umur panjang, engkau hanya minta hikmat. Jadi Tuhan bukan kasih kekayaan, umur panjang, bukan. Tetapi di sini ada banyak hal. Bagaimana dia akhirnya diberi kekayaan yang luar biasa. Bagaimana akhirnya dia juga diberi kemenangan berperang. Jadi ini sesuatu yang benar-benar Tuhan ajarkan saya untuk kita mempunyai hikmat. Dalam hal ini saya juga sangat berharap kiranya apa yang kesaksian saya ini untuk menjadi bagian bagi kita. Saya percaya kita semua punya masalah. Kalau jujur saya mengatakan, mungkin Pak Albert juga sudah tahu masalah apa yang saya alami. Bagaimana saya pada akhirnya ketika suami saya dipanggil Tuhan, saya benar-benar mencari Tuhan. Jadi kata Tuhan, jangan mencari Tuhan, kalau artinya jangan sampai sebenarnya Tuhan itu bukannya jahat dan bukan tidak peduli dengan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan. Mengapa saya diajar untuk lebih dekat? Ternyata Tuhan katakan saya dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan. Karena kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, akhirnya kita berjalan sendiri, berjalan tidak sesuai dengan firman. Kita merasa apa yang kita lakukan adalah benar. Padahal di dunia yang semakin jahat ini, kalau kita tidak mengandalkan firman Tuhan, kita pasti menjadi anak-anak yang bukan anak-anak Tuhan. Nah, inilah sesuatu yang dulu saya